Hurian itu hata hamuna amanami inanami nahina holongan marhite-hite goarni itu hata Yesus Kristus dalam pelayanannya. Saya dipakai Paulus do gogo manang huaso ni Tuhan Yesus dinalahu patupahon akatada halongangan. Paulus selalu memakai nama Tuhan Yesus dan kuasa nama Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya. Seperti memberikan penyembuhan, membuat orang supaya bertobat meninggalkan agama kekafirannya. Terlemobi laho patupahon manak pebelihon akatodi nahodar na songgop tu jolma hati hai. Jala denggadon ya taida bohado parbuen ni pakobasion manang pelayanan ni apostel Paulus hati hai. Tutorob do hala makatidakon natutudo apostel Paulusi na sinuru ni debata. Natutudo ibana na sinuru ni Tuhan debata laho mabaritahon barita nauli doho mabuan akalas ni roha tu akan atorob. Gudang hala na makatidakon jala gudak kalak nagabe roh gabe mangihuton Tuhan Yesus. Saya barita las ni roha amanginang na taida di perdalanan ni pakobasion ni apostel Paulus bagaimana dengan mengandalkan kuasa nama Yesus dia melakukan banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan orang-orang, terlebih nataida di bagasa turpukon di jemaat Efesus. Hurian itu hata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata dada holan akan nama kaporsiai Tuhan Yesus, nama parohahon manang mengamati bagaimana metode pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus. Dada holan akan naung mulak gebesi ihuto Yesus, nama parohahon bagaimana prestasi besar, bagaimana kesungguhan iman Paulus di dalam melakukan pelayanan tersebut. Doho HP aka malim ni situa Yahudi, doho HP aka halak na asing gariada, doho aka si bolisi boy doho non gabelos ditadda jala gabe adong sada kekhawatiran, ketakutan di nasida. Dada holak kita jolma HP nama parohau saluhu na akapakobasion na pinatupan ni apostel Paulus. Doho do sudai humaliang nang molo tapai hutihu di bagasa turpukon harusi bolisipe. Ternyata memperhatikan jala gabe wasmasma, gabe mabiar, gabe tahuton. Ala diboto hagogo onit si Paulus marharoroan sian Tuhan debata. Saudara-saudara, omana diida anak-anak nisis koias laho patupahon songon na pinatupan ni apostel Paulus. Mereka melihat ternyata metode yang dipakai Rasul Paulus di dalam memberikan pelayanan, di dalam memberitakan kebaikan, terlebih laho pebaliho nakatodi nahodar, ternyata sangat ampuh, ternyata sangat baik, ternyata sangat-sangat memberikan kepastian bagi orang-orang yang mengalaminya. Gabi adong masada kecemburuan majota dok rupani di bagasa rohani akasih tua ni malim hati hai. Nama Paulus menjadi lebih tenar, nama Tuhan Yesus menjadi lebih dikenal. Gabe lam torop halak nama kaporsiai Tuhan Yesus sian nama ngihuton akar ruhut hajahudion atihai. Ujungnya mereka memulai bagaimana supaya kami juga bisa seperti itu. Bagaimana supaya kami juga bisa kembali dikenal. Apalagi adong museng dipikirin nasida atik tungbui marhiteon tabba akadalat pangomuat dihami inna rohana. Alani Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marhite turpukon naeng maputi hota piga hal namar perdomuan taringo tu hapor siota
di bagasa bornginon. Nah perjolo gabe boy hita marsiajar gabe tadokma, jangan mengkomersilkan nama Tuhan Yesus untuk mendapatkan simpatik orang lain. Jangan mengkomersilkan nama Tuhan Yesus untuk juga selalu memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Tung takasdo di dok amanginang di bagasa turpukon, di dok ibana do nahutada do anggo Jesusi. Si Paulus pe huboto do. Ternyata iblis juga mengakui dan melihat mengenal siapa Yesus, siapa si Paulus, siapa rasul-rasul Allah yang memang benar-benar hidup di dalam kekudusan Allah, siapa memang orang-orang yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Di boto ibana do HP. Tetapi begitu juga sebaliknya ternyata. Dia melihat siapa orang-orang yang hanya setengah-setengah. Siapa orang-orang yang hanya setengah-setengah dalam mengimani hidup kekristenannya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana ternyata iblis itu selalu mengupgrade hidupnya, dirinya sesuai dengan pertumbuhan kehidupan umat manusia. Bagaimana ternyata iblis itu selalu belajar untuk melihat, mencari peluang-peluang yang selalu bisa dia pakai untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Nama lo do ibana, dia tahu melihat kelemahan manusia dan dia selalu belajar untuk memperbaharui dirinya untuk bisa berusaha menjerumuskan manusia jatuh ke dalam dosa. Alani hurian itu hata nahina holongan di bagasan guar itu hata Yesus Kristus. Kalau kita sudah melihat melununga taboto, nasongonom mahape parange ni akasi bolisi, nasongonom mahape parnguluon ni akasi bolisi, na jojot na say mau taot, laho mangalului akan nanaing si bodutonna. Berarti satu hal yang kita pelajari dalam hal ini adalah ketika iblis sudah mencapai tahap yang sedemikian, berarti untuk bisa mengalahkan ini kita harus lebih tinggi dari dia. Kita juga harus selalu mengupgrade, kita juga harus selalu memperbaharui, kita juga harus selalu belajar untuk melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Bagaimana kehidupan ini selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa terkadang membuat kita semakin jauh dari Allah, yang bisa membuat kita semakin meninggalkan Allah, yang bisa semakin meninggalkan iman kita. Bahkan yang bisa membuat hidup kita ini hanya sebatas simbol di dalam kekristenan kita. Iman itu bukan lagi sebagai fungsi utama, tetapi hanya sebagai pelengkap di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memberikan semangat kepada kita melalui suratnya pada malam hari ini, supaya kita harus belajar, supaya kita harus melihat kembali. Kalau saja iblis sudah sampai ke tahap ini, maka kita juga harus belajar dan belajar kembali untuk melihat, terlebih melawan yang namanya kuasa kegelapan seperti yang diminta topik dalam minggu ini. Kita harus memenangkan kuasa kegelapan. Kita harus memenangkan kuasa kegelapan itu di dalam kehidupan kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita harus lebih dari kemampuan iblis untuk bisa memenangkan semuanya itu. Alani hurian itu hata nahina holongan di bagasan goarni itu hata Yesus Kristus
Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang dalam situasi saat ini tidak ada lagi yang namanya namardatu, tidak ada lagi yang namanya hidup di dalam keberhalaan dohot akana asing, tetapi kita juga harus merenungkan di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan situasi perkembangan teknologi saat ini sudah mulai menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nunga uporsia kita molo marpanukun tuna asing sian tu debata. Jangan-jangan kehidupan manusia saat ini, kecanggihan teknologi saat ini sudah menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Maka ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu saja bahkan masih ada dalam kehidupan saat ini. Sebelum dia berangkat kerja, dia bukan membaca Alkitab. Dia bukan berdoa kepada Tuhan. Alezulu dibereng ibana do. Songot dia do. Rasi bintang ni ibana sadari ih. Mula bintang Aries Scorpio. Hari cerah, cuaca mendung, kerjaan berhasil, baru semangat ibana. Dia tidak lagi mengandalkan iman dan firman Tuhan untuk memulai kegiatannya, aktivitasnya, tetapi sudah memakai hal-hal yang bersifat duniawi. Badannya dipenuhi atau memakai kalung salib, tetapi dia juga memakai cincin yang berisi alat-alat duniawi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang mau kita belajari melalui firman Tuhan pada malam hari ini adalah nama Tuhan Yesus itu berkuasa untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan sukacita bagi orang-orang yang mau hidup di dalamnya dan orang-orang yang mau mempercayakan hidupnya hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus itu berkekuatan untuk memberikan sukacita, memberikan kesembuhan, memberikan semangat baru di dalam kehidupan kita. Molo tahaporsyai jala talehot dirita laho diubahkan oleh kuasa Tuhan. Dan ini yang harus kita pergumulkan kembali Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai di zaman canggih teknologi saat ini kita menduakan nama Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, kalaupun sekeliling kita sudah mulai mengajak cara pandang kita, cara penilaian kita hanya dengan mengandalkan rasio logika berpikir manusia, tetapi lihatlah, yakinlah, dunia ini masih dalam kuasa, dunia ini masih dalam otoritas Allah, dunia ini masih dalam kendali Allah, dan kuasa Allah masih berkenan di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai kita teralihkan Bapak Ibu Saudara, apalagi sampai terpengaruh, bahkan hingga meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Sangat disayangkan kehidupan kita, sangat sia-sia kehidupan kita selama ini. Kalau hanya dengan keindahan semu semata kita bisa teralihkan, kita bisa terpengaruh, tetapi lihatlah kuasa Allah benar-benar memberikan kebaikan, sukacita bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengatakan bahwa kita tidak lagi boleh menggunakan nama Tuhan dengan sesuka hati kita. Songon nanidok di patik napatuluhon. Dan jadi dohonomu gowarni debata yang gosoture dalana. Aihona uhumna dosogut akan namarsineang di gowarna. Jangan kau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum
orang yang menyalahgunakan namanya.